Sehat. Syukurlah semuanya sehat. Bagaimana keadaan Ibu? Sehat. Anak-anak, sebelum kita mulai dengan materi kita hari ini, Ibu minta kesediaan salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Kita semua berdiri. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Silakan. Hari ini 4 orang yang tidak hadir. Siapa sih? Nofrida Luru, Ya, alasannya? alasannya sakit. Sakit. Yosefa Maria Robio Bulo, Ya, alasannya? izin. Lingga Mujiati Ralasati Saleh, Ya. keterangannya sakit. Ya. Terima kasih. Silakan. Cynthia, silakan. Untuk kemarin tentang dinamika pelanggaran hukum, yaitu tentang berbagai macam kasus pelanggaran hukum dalam kehidupan kita, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Ya, terima kasih Cynthia. Kita tepuk tangan untuk Cynthia. Seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali kasus pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan kita, baik yang kita sadari maupun tanpa kita sadari. Itulah yang namanya dinamika kehidupan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mulai dengan materi kita hari ini. Dan hari ini kita akan bahas materi kita tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita, mari sama-sama kita melihat kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompetensi dasar kita hari ini yaitu tentang mengidentifikasi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan indikatornya adalah mengidentifikasi dari berbagai sumber pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang kedua yaitu membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK. Dan untuk hari ini tujuan yang akan kita capai yaitu tujuan kita yang pertama yaitu tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, pasti kita semua pernah dengar kata IPTEK. Ada yang tahu apa kepanjangan dari IPTEK itu? Ya, silakan Maya. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Tepat sekali. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita semua pasti sudah tahu bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan salah satu informasi yang memberikan kita atau menambah wawasan kita di bidang teknologi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan atau sekarang ini kita tahu bahwa rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia itu semakin pesat. Jadi rekayasa yang dikembangkan oleh manusia itu semakin pesat, hampir menuju kesempurnaan.
Jadi rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia itu saat ini mengalami kemajuan bahkan menuju kesempurnaan. Salah satu contohnya seperti di bidang komunikasi. Contoh seperti adanya komputer, adanya laptop, adanya handphone. Selain itu apa lagi yang kalian tahu? Selain laptop, komputer, apa lagi? Televisi. Televisi juga memberikan kita di bidang komunikasi. Nah, selain itu ditemukannya beberapa alat transportasi yang menunjang perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satunya seperti adanya transportasi, yaitu salah satunya seperti adanya pesawat, adanya mobil atau oto, pesawat terbang atau helikopter, kapal laut, motor. Jadi itu semua merupakan perkembangan di bidang transportasi. Nah, hal itu menunjukkan bahwa jarak antara daerah bahkan antar negara sekalipun seakan-akan hanya ditempuh dalam jangka waktu itu hanya hitungan jam paling lama atau bahkan hitungan hari. Jadi paling lama itu hitungan hari. Dan ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu dinikmati oleh semua orang di dunia ini, termasuk kita yang berada di dalam ruangan saat ini. Jadi kita yang berada di dalam ruangan saat ini juga menikmati adanya teknologi saat ini. Karena apa? Sekarang semua orang berlomba-lomba untuk memiliki HP Android. Orang tua beli HP yang biasa tidak mau lagi, maunya HP yang Android. Jadi itu juga manfaat yang baik dan manfaat yang buruk juga. Jadi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tentunya akan memberikan kita pengaruh yang positif dan pengaruh yang negatif. Jadi adapun pengaruh positif dan negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi kita akan bahas pada hari ini. Jadi sebelum kita bahas materi kita, Ibu minta kesediaan kalian untuk bentuk dalam 5 kelompok untuk kita diskusikan, dan videonya akan ditayangkan setelah kalian dalam bentuk diskusi nanti. Jadi silakan kalian bentuk dalam 5 kelompok.
seperti yang kita amati dalam video itu, bagaimana caranya supaya pada saat kita bertemu dengan teman, itu supaya suasananya lebih ceria. Kira-kira kita harus berbuat apa? Karena apa? Ada dampak yang baik dan ada dampak yang buruk. Dampak baik dan buruk ini tergantung kembali ke diri kita masing-masing. Jadi sekarang silakan kalian diskusi dengan teman kelompok kalian masing-masing. Sebentar masing-masing kelompok itu yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Sebagai panduan kalian supaya Video kita lihat ya. Merupakan salah satu contoh manfaat yang baik karena dengan adanya HP bisa memberikan kita informasi dengan cepat. Sedangkan manfaat yang negatifnya adalah dengan adanya HP kita sudah jarang berinteraksi dengan sesama kita, baik di dalam keluarga, di sekolah maupun dengan teman sebaya kita sendiri karena masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri. Sekian hasil presentasi kami. Mungkin dari teman-teman kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan atau masukan kepada kelompok kami persilakan. Empat menjelaskan bahwa HP itu ada manfaat yang baik dan ada manfaat yang buruk. Manfaat yang baiknya karena dengan HP kita bisa mendapatkan berbagai informasi dari langit atau dari orang-orang atau keluarga kita. Tetapi dengan adanya HP juga kita akan jarang berinteraksi. Kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5. Kami kelompok 5 akan menanggapi yang disampaikan oleh kelompok 4, yaitu salah satu manfaat yang baik dan buruk dalam penggunaan HP. Nah, ada istilahnya HP itu dapat mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Nah, dalam istilah ini terkandung dua akibat, yaitu yang buruk dan yang baik. Coba jelaskan istilah itu dalam konteks baik maupun buruk. Terima kasih. Dari kelompok 5. Sisi baik dari penggunaan HP itu pertama, kita yang jauh bisa berkomunikasi dengan yang jauh. Jadi yang mungkinnya kita tidak bisa langsung bertemu, tapi dengan HP kita bisa berkomunikasi. Contohnya dengan telepon, VC, ataupun dengan jalur chat. Terus untuk sisi positifnya juga itu, kita bisa dilihat, kita bisa menjual barang tanpa harus ke tempat tersebut. Jadi dengan kita foto produknya, kita jual, jadi sangat mudah tanpa mengeluarkan tenaga. Terus untuk sisi positifnya juga, kita bisa men-share tentang kehidupan di luar tanpa kita harus ke tempat tersebut. Contohnya, kita ingin ke luar negeri tapi belum mencukup biaya. Bisa kita menggunakan HP dengan men-share tentang negara-negara lain, bisa belajar tentang negara lain tanpa harus ke tempat tersebut. Dengan HP juga kita bisa belajar, misalnya yang diberikan ibu belum kita dapat, yang belum kita dapati dari ibu, kita bisa share ke media sosial kita, karena di media sosial itu lebih banyak jawabannya. Untuk sisi negatifnya yaitu contohnya dalam kehidupan sehari-hari, game. Tentu dengan game ini kita terlalu kecanduan. Saking kecanduannya kadang kita sampai begadang, sampai meluangkan waktu yang tidak seharusnya kita buang untuk yang game. Saking fokusnya di game kita sampai begadang, itu yang membuat kita jadi malas untuk ke sekolah. Nah, setelah itu untuk sisi negatifnya itu juga, kita seharusnya tidak boleh kita nonton, tapi karena media sosial akhirnya kita tertarik, penasaran, sehingga kita mulai kecanduan dengan hal itu yang membuat kita fokus terlalu di HP. Kadang kalau kita sudah fokus di HP, orang tua suruh kayak kita membantah, tunggu mama, tunggu dulu. Jadinya kita tidak terlalu fokus di dunia luar. Kita fokusnya hanya di HP. Bangun tadi di video tadinya bilang bangun hanya di HP, ya betul.
Contoh mungkin di teman-teman kita semua ini pasti bangun HP bukannya berdoa atau melakukan hal-hal positif, tapi kita langsung pegang HP. Itu jawaban dari kami. Terima kasih. Kami cukup puas dengan jawaban yang kalian berikan. Tapi kami masih punya satu pertanyaan lagi, yaitu menurut kalian menggunakan HP itu baik atau buruk? Atas waktu manfaat yang diberikan kepada kami dari kelompok 3, saya akan menanggapi jawaban dari pertanyaan dari kelompok 4. 5. Silakan. Menggunakan HP baik dan buruknya tergantung kembali pribadi kita masing-masing. Tergantung kita memahami dan memaknai baik dan buruknya dampak dari handphone. Jadi mari kita berpikir yang positif, karena yang baik itu datang dari pikiran yang bersih. Dan yang baik itu ditingkatkan dan yang buruk sebaiknya dibenahi untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang Selain dampak teknologi bagi anak muda, zaman sekarang ada juga dampak teknologi positif dan negatif dalam beberapa bidang kehidupan. Salah satunya di bidang politik, yaitu adanya keterbukaan bisa mencegah praktik KKN sehingga dapat mencapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme, yaitu para pelaku ini memiliki keterampilan dalam memanfaatkan teknologi. Namun sayangnya karena keterampilan yang mereka miliki disalahgunakan untuk mengganggu keamanan negara. di dalam bidang politik ini. Jadi setelah tamat juga ada yang mau gabung di bidang politik ini, silakan, karena kita punya hak untuk memilih dan hak untuk Mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Kemajuan iptek ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Tentunya di setiap aspek ini memiliki dampak positif dan negatifnya. Baik buruknya dampak iptek ini tergantung dari penggunaan. Sekian. Terima kasih. Materi kita hari ini, dan kita juga bisa melihat di layar kita kesimpulan materi selain yang tadi sudah dijelaskan oleh teman kita. Iptek juga memberikan banyak manfaatnya, yaitu yang pertama, dengan adanya iptek kehidupan manusia itu akan lebih praktis. Jadi segala sesuatu itu kita akan mendapatkan lebih baik atau lebih cepat, lebih praktis. Kemudian yang kedua itu adalah memudahkan kita untuk berkomunikasi tanpa batas. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, kapan saja, atau di mana saja. Kemudian yang ketiga adalah memperluas jaringan dari berbagai aspek kehidupan. Aspek kehidupan baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan maupun keamanan. Jadi itu adalah kesimpulan materi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang disampaikan, silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada maka Ibu akan bagikan ini sebagai tugas untuk kalian. Kalian kerjakan dan akan dikumpulkan minggu depan. Pada pertemuan minggu depan itu nanti tugas ini yang akan dikumpulkan. Ini sebagai tugas pekerjaan rumah. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih, silakan.